Halo teman-teman, perkenalkan, saya Gusti Arisandi Manik SPD. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Golongan 3, Angkatan 10 Kelompok 1, BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Podcast ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 Agenda 3 Learning Journal dengan materi Manajemen ASN dan Smart ASN. Pengampu materi Agenda 3 adalah Bapak Dr. Randus Haji Sobirin SH.MSE. Baiklah, saya akan memaparkan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas pegawai ASN yaitu 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran dari ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem merit. Prinsip dasar Undang-Undang ASN memberlakukan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Kemudian kita ke Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN memiliki profil yang disiapkan untuk menghadapi era diserupsi dan tantangan dunia yang semakin kompleks. Profil Smart ASN meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas ataupun networking. Ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN 2024. 1. ASN menguasai IT, Information Technology. 2. ASN menguasai bahasa asing. 3. ASN memiliki sifat dan sikap hospitality ataupun keramahan. 4. ASN memiliki kemampuan networking. 5. ASN memiliki jiwa entrepreneurship. Literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab berdasarkan arahan Bapak Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital. Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari 1. Digital skill ataupun keahlian menggunakan digital. Yang kedua, digital culture ataupun budaya digital. Yang ketiga, digital ethics ataupun etika berdigital. Yang keempat adalah digital safety ataupun keamanan digital. Smart ASN yang tidak gagap teknologi ataupun gaptek akan menggiring sistem pemerintahan Indonesia ke birokrasi 4.0 yang tentu beriringan dengan revolusi industri 4.0. Semua jenis layanan publik yang diselenggarakan pemerintah akan berbasis digital dan terintegrasi. Tentu, digitalisasi sistem pemerintahan ini juga diimbangi dengan kemampuan cyber yang mumpuni. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jadilah ASN yang berakhlak,
bangga melayani bangsa. Terima kasih.